Ini 12 sampai berapa senti? 12 senti dari tempat pemisah. Longgarkan aja dulu. Ya, oke. Bisa ini, bisa juga yang pertama kita siapkan cairannya dulu. Ya, siapkan cairannya. Udah oke, cairan kita bawa ya. Bisa ambil yang di situ saja. Buka aja ini. Ini pakai sarung tangan atau Enggak. Pemasangan infus pakai, sorry. Pasang infus pakai, tapi nanti ya, pas mau pasang itu nanti enggak kelihatan. Ini ya, ini kan longgar ini, ya, longgar kan, longgar ke aja longgar, tapi kita ke ataskan dulu, kita ke ataskan dulu ya. Nah, ataskan paling enggak sepertiganya. Yang tujuannya kalau di bawah itu nanti atur oleh pasien sendiri. Kemudian kita juga sulit untuk melihat tetesannya. Bahkan ada ibu lihat di video itu pada saat dia ngatur tetesannya didekatkan di sini dia lebih mudah. Kayaknya ke sini. Ya, didekatkan dia mudah diatur gitu. Padahal nggak gitu banget pula gitu ya. Ini juga bisa, ya. Oke. Nah, ya. Dan ini kita buka. Buka ya, segelnya buka. Oke, buka segel. Perlu nggak kasih kapal sekolah? Nggak perlu. Kita ambil yang salah satu ini. Nah ini nggak boleh pegang. Nah ini boleh kan dia tutup nih. Ini steril ini. Ya, tapi kalau ini boleh pegang. Dan dalamnya nggak boleh. Kan, ini masukkan ke sampah apa tadi ya? Dia nggak berantakan masuk ke sana. Kita ambil. Ada nggak on in-nya? Nggak ada ya? Jadi boleh tutup dengan masukkan ya. Masukkan. Oke. Dan dari ini kita masukkan air apa cairannya kalau ada garisnya per garisnya itu. Tapi kalau nggak ada garisnya udah sepertiga aja ya. Tujuannya apa? Kalau penuh kan nggak bisa lihat tetesannya itu ya, tujuannya itu. Kemudian ini kita gantungnya menghadap keluar, jangan menghadap ke dalam biar mudah perawat memantaunya. Ya, keluar ya, bawa mesin. Oke. Kemudian ini kan masih isi udara nih, ya kan? Ya. Kita isi ini. Nah ini kita pakai konsep misalnya kalau dia udah sampai sama dia akan berhenti itu kan? ternyata fisikal pakai. Nah berhenti ya. Oke. Oke ya. Nah ini ada udara nih. Biasanya kalau alat yang bagus sih nggak ada ini. Kalau ada udara, nah ini bisa kita sedikit. Tapi kalau misalnya masih banyak gitu ya, dan ini bisa kita buang. Tapi ini jangan sampai pegang ya. Ketinggalan dulu. Angkatan dua. Angkatan kalian? Aku. Bukan masih dari udara. Angkatan aku nggak segerasak-gerasak kayak itu dah. Suka kalian nggak bisa video kan? Ada yang di atas. Masih ada ya? Ayo calon. Masih ada? Ya, kan sampai sini. Sampai sini kan dia nggak bisa masuk mana. Lagi. Lagi. Dan semuanya. Ya. Nah, udah masuk kan dia berhenti sini udaranya. Ini lipat biar ini lipat gini ya. Kemudian ini kita
ini ya, seperti tadi. Kemudian kita siapkan pakai karena tak steril. Tangan tidak steril ya. Bersih. Ini kan hanya untuk melindungi itu aja. Kegiatannya steril. Kegiatan steril nanti ada di dalam. Ya, kita apa kan? Kita apa kan? Dia ada istilah di ruang stewing gitu ya. Bendung. Stewing itu bahasa Belanda. Jadi kita bendung. Nah, akhirnya ada bendung kan nampak jadi apa dia. Nah, ini emblem. Ini kita ambil pasal awal. Jadi kita, oh ini kotor sekali nih. Kalau kotor sekali bisa kita income. Kotor sekali, ya. Betul. Tapi kalau nggak kotor dia, cukup kayak gini aja. Jangan rusak kayak tadi. Cukup ini aja. Nah, tempat tusuknya sini. Tempat tusuknya aja. Atau misalnya saya nggak kayak gitu kayak gini aja nih. Nah, ya tempat tusuk sini kan. Jadi tempat tusuknya kita. Atau di kayak tadi, ya. Setelah itu kita ini nggak bisa ya. Lihat masuk apa enggak dulu dah ya. Masuk kan nampak merahnya. Nampak ini darahnya udah masuk gitu. Ini kecil ini. 22 untuk anak ini. Ini kita ngambilnya jangan ngambil langsung ke ada lubangnya lubangnya ada ke atas itu yang tajam agak miring sedikit ini pas kita masukin gitu ya makanya punya tangan panjang. keluar darah sini udah keluar darah nanti udah lepas. Biar aja ya. Jadi kita lepas nanti ya. Saya udah lepas itu, kemudian ini kita dorong. Ini kita masuk, ini kita keluar. Ya. Nah, tapi jangan dilepas dulu ininya. Kalau masuk dulu nanti darahnya netes. Ya. Nah. Oke. Kemudian kalau bisa berdua orang sih enak ya, satu pencet nanti ini. Ambil ini. Kemudian ini kita Oh, ini kepalamu yang yang kelihatan. muka ini ini tetap pakai yang gitu kasih kasar sini ya, jadi kita tetap biarkan dia menetes gitu sampai di ujung itu biar nggak ada darahnya ya. Kita pastikan dia netes gitu ya. Yang kita ini kita buka, nah masukkan gitu ya. Ya. Masuk. Masuk. Nampak dia mati ibu. Belum masuk lagi. Masuk lagi. Terus masuk semua ke tadi Belum tadi. masuk. Cuma tagayang. Tadi itu belum masuk semua, Bu. Masuk semua. Oh iya. Deh. Ya, jadi harus masuk semuanya. Maka tadi nggak ini ya. Jadi ini dulu. Jarumnya ini jangan dilepas ya. Tapi kau nggak steril nih. Pak mati dulu. Ya. Nah masuk kan? Nah masuk dulu. Nah ini lepas, kan?
Nah, kemudian kita hidupkan aja dulu. Berapa tetesannya? Tetesnya enggak ya? Lengkap. Oke. Itu angkat. Bu, kalau misalnya bengkak sini Bu, berarti apa? Islam. Berarti tidak tepat. Jadi kita angkat lagi. Kita bikin ini cari tempat lain. Ini apa namanya itu? Ini harus diganti. Ini nggak perlu diganti, tapi yang diganti adalah yang jarumnya. Jarumnya ganti. Ya tadi juga harusnya ada tempat ini sini yang dekat ya. Dekat ya, jangan sampai apa. Jadi sampahnya juga jangan sampahnya dicampur. Sampahnya ada sampah medis, sama kalau ini ke pasien itu sudah sampah. Jadi tapi kalau jarum ada khusus tempatnya. Ya, jadi khusus tempat jarum. Ya, kayak ini. Oke. Setelah itu nanti kita buka ini. Buka ini ya. Ini. Jadi yang ada di dalam itu nggak keluar dia. Ya, yang dalamnya keluar. Ini sampahnya kan nanti. Kemudian ambil kasa tadi. Kasa ini kecil. Kasa. Kasa ini harus sudah ada di ini ya. Berinstrumen. Dia kan pakai yang tadi yang Basah. gimana yang ini tapi ini harusnya kan. Tapi kita jangan itu untuk ganti aja nanti. Ya ini pakai kasa ini ya. Kasa kan ada apa ya? Kasa. Nah kasa kita pakai bisa. Harusnya tadi lupa itu yang panjang yang kristal sama mungkin bisa tadi Sediakan. kasih dulu disediakan ini mungkin saksi itu Cepat paket Anda terus sampai di Padang. Padang mana? Itu hari. Coba diri. Nah sini gini ya. Jadi sebelum pasang apa tadi itu kita pasang gini. Jangan dipasang di tempat sambungannya. Ya ini nih. Nah ini satu lagi di. Tujuannya apa? Bu kalau Nggak belajar lepas. lurus boleh nggak Bu? Boleh. Ya. Tapi itu apa namanya itu nggak kuat. Kalau yang disilang seperti ini lebih kuat. Nah setelah itu baru ditutup pakai ini. Ya. Oke. Nah sekarang kita kan selesai ya. Nah kemudian kita atur tetesannya. Nggak di plesterin. Kita pakai ini satu biasanya diletakkan ke sini. Kita ke sini. Nakis kok hidung. Perawatan infus kan nggak kita pasang infus doang. Apa perawatan infusnya? Coba siapa yang bisa ini? Apa yang dilakukan untuk perawatan infus? Kalau pasien kita pasang infusnya, terus kata perawatnya, tolong lakukan perawatan infus. Apa yang kita lakukan? Ya, pertama lihat cairannya dan kasih ya cairannya. Cairan cocok apa enggak ini? Cairannya udah habis belum? Masih banyak ya, gitu ya? Masih berapa lama lagi? Sesuai enggak cairannya itu? Misalnya habisnya 6 jam, dia udah 3 jam, harus kan setengah itu. Ini enggak masih segini juga, berarti tetesannya enggak sesuai berarti. Atau misalnya harusnya masih setengah, tapi udah habis, sudah mau habis lagi, berarti enggak sesuai tetesannya. Itu kita perhatikan ya. Itu termasuk ya. Yang kedua, coba kita lihat lagi, baru tetesannya sesuai apa enggak. Nah, kita misalnya tetesannya 20 tetes per menit. Nah,
kita pakai jam ya, kita pakai jam. Nah, ambil seperempat menitnya, berarti 15 detik. Kalau 20 berarti dalam seperempat menit itu atau 15 detik lingkar jam itu ya, seperempat itu berarti ada 5 kali 5 tetes. Nah, itu gampangnya. Nah, boleh kita ini kan 5 tetes tuh, jadi nggak lama pula gini kan, karena pas itu 6 ulang ya. Kalau misalnya dia terlalu cepat turunkan, kalau dia terlalu lambat, misalnya lambat naikkan ke atas lah, naiknya gitu. Naiknya. Tapi kalau misalnya dia apa namanya, dia cepat gitu ya, turunkan dia lagi. Karena di bawah ini kan mengecilkan di bawah, ke atas makin besar ya, makin banyak yang besarnya. Oke, frekuensi makin banyak. Nah, udah sesuai, udah selesai nih. Kita lihat selangnya lagi. Nah ya, ada udara apa enggak? Kalau ada udara kita jepit-jepit. Terus lihat lagi, oh sini penuh bekuan darah ini, beku darah, ada darah. Kalau masih lancar jalannya biarkan aja. Tapi kalau udah nggak lancar jalannya, ya harus kita bekuan darahnya harus kita encerkan. Ada juga ngasih heparin ya. Biasanya pasien-pasien jantung itu yang ada bekuan darahnya, karena kental itu darahnya. Ya. Tapi kalau misalnya sulit, nah bisa kita buka dari sini. Ini kan sambungannya ya, kita buka. Tapi tentu kalau membukanya juga, makanya pakai 3-way itu bagus. 3-way ya, 3-way bisa kita kunci gitu kan. Nah, kayak gini kan ya, satu harus pegang daerah sini nih supaya jangan keluar darahnya. Nah, satu gini kan. Nah, ini boleh kita bisa urut gitu ya. Ini kita urut, bisa diurut kayak gini. Tapi ini udah terlepas, urut. Nah, kemudian dibuang. Jangan diurut terlepas yang merah, sel-sel darah yang nempel sini terlepas. Kemudian kita dorong masuk ke pembuluh darah, itu tidak boleh, karena sel darahnya sudah mati, akan terjadi trombus nanti. Trombus itu nanti akan menyumbat nanti pada pembuluh darah arteri. Anda tahu kan, arteri itu makin berujung makin kecil ya, kecuali arteri pulmonalis ya makin besar ya. Oke, jadi jangan dilakukan itu. Masuk misalnya transfusi, lampu banana pencet-pencet apa tuh nggak boleh, darah itu nggak boleh. Kenapa? Habis itu mati, sel darah dalam mati, masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu menjadi trombus ya, bisa jadi nanti nyumbat jadi emboli dia ya. Jangan lakukan itu. Emboli bahaya nggak Bu? Ya bahaya ya, kalau bisa sampai ke otaknya, nanti otaknya nggak dapat disumbat, situ nggak dapat makanan. Nah, bisa pasien jadi stroke non-hemorrhagic, stroke ya, misalnya bencong satu tangan ini ya, bisa enggak ya. Nah, stroke ringan ya, ada pernah ketemu ya. Tapi yang nggak cepet kan, kita nggak tahu aliran darah kemana aja. Dia sampai ke kaki aja ya udah, kaki kan nggak ada masalah. Tapi sampai juga jalan ke kepala. 10 tahun setelah itu baru jalan sampai di kepala, bisa jadi kan. Nah, setelah itu ini nggak tahu kita. Jadi janganlah melakukan hal itu ya. Kemudian kita lihat ini masih udah sampai selang, kemudian ini lagi kita lihat. Nah, daerahnya ini ada enggak? Apa namanya tuh? Bengkak, ada bersih nggak? Kalau bersih, biasanya kalau yang transparan itu sekali 3 hari diganti. Tapi kalau yang kasa ini harus ganti setiap hari. Ya, bersih nggak? Tapi kalau misalnya nggak bersih, pagi kita ganti, kemudian sore udah kotor dia harus diganti. Ya, kita lihat bersihannya, kemudian kita lihat ada rembesan air nggak? Ya, nah, airnya memang kena dari luar kah atau rembesan dari infusnya? Kalau dari infusnya, berarti ini kita matikan, berarti itu kita harus ganti. Apa lagi? Pasang lagi yang baru. Ini diganti nggak Bu? Ini nggak perlu. Yang diganti itu ada JP paketnya aja, ya yang ke pasien aja. Dah, oke. Kemudian setelah itu kita lihat juga ada nggak tanda-tanda inflamasi. Ada merah, ada bengkak, ya, ada panas dia, gitu ya. Jadi tanda-tanda adanya peradangan. Kalau ada tanda-tanda peradangan, ya dikenal dengan ada infeksi pada pembuluh darah vena yang dikenal dengan phlebitis.
Plebitis. Nah, plebitis itu salah satunya indikator itu pelayanan di rumah sakit. Kalau angka plebitis tinggi berarti mutu pelayanan sana tidak bagus. Ya, nggak selamat pasien oleh kita. Nah, oke, udah selesai. Kita lihat semua kan. Nah, terakhir kita mau ganti balutan. Kalau ini habis kita ganti. Cara gantinya tahu kan ya? Ganti tahu kan? Kemudian perawatannya. Cuman cara ngitungnya. Itu ujian ya. Anda saya kasih kasus pasien datang dengan gini. Apa masalah keperawatannya? Ya STKI-nya, ingat STKI. Masalah kalau saya cuma cairan. Nah, kalau kasus ini diare. Oh kasus ini berarti kondisi hipovolemik. Tapi kalau kasih cairan nggak pernah hipervolemik. Ya, nggak pernah berkaitan dengan ya dan kesendiare kekurangan kan harus kasih infus ya. Ingat aja itu lebih gampang ya. Ada tuh apa diagnosa keperawatannya? Tulis diagnosa keperawatannya. Tapi masalah aja ya, Nanda kan belum belajar sampai situ. Apa masalah keperawatannya? Kalau diagnosa kan diare berhubungan dengan. Iya. Anda kan belum belajar asli. Ya jadi nggak akan cuma masalahnya aja. Ya, oke. Kemudian setelah itu, ya ibu ya yang dosen lain ibu nggak tahu bu ya. Kemudian setelah itu, Anda pasien itu terpasang infus, ya. Tolong